Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada saat ini, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti acara malam hari ini, Talk Show Zoomdo GKPA 2020. Bersama saya, Clarence Octavia Siregar, kita akan berbincang-bincang untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang tim Komisi Anak GKPA, serta acara yang sebentar lagi akan terselenggara, yaitu Zoomdo GKPA 2020. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beberapa narasumber kita untuk mendengarkan suara GKPA, untuk mendengarkan suara Komisi Anak GKPA, suara guru sekolah minggu, suara orang tua, bahkan suara anak sekolah minggu. Dan tentu saja semua itu ada di dalam satu atap GKPA kita yang tercinta. Baik saudara terkasih dimanapun Anda berada, sebagai salam pembuka dari kami dalam acara talk show Zoomdo GKPA 2020, mari bersama-sama kita mendengarkan video kata sambutan yang disampaikan oleh Amang Eporus GKPA. Horas, Salam, Horas, Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Kristus, Sang Raja Gereja, Sang Raja Gereja. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19, bisa bertemu, masih bisa bertemu daring, secara daring. Memang di berbagai tempat, GKPA sudah membuka ibadah di gedung gereja dengan mematuhi protokol kesehatan. Namun sampai saat ini, khusus untuk anak-anak sekolah minggu, seluruh GKPA belum melaksanakan ibadah di gedung gereja, masih tetap live streaming. Kita berdoa kiranya COVID-19 ini cepat berlalu dan khususnya anak-anak sekolah minggu bisa kembali memuji Tuhan, bernyanyi bersama dengan teman-temannya di gedung gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya anak-anak sekolah minggu, dalam masa yang seperti ini, kantor pusat melalui Komisi Anak GKPA akan melaksanakan satu program yang disebut dengan Zoomdo, Jumpa Dongan. Zoomdo ini akan melibatkan anak-anak sekolah minggu nantinya, orang tua dari anak-anak, juga guru-guru sekolah minggu. Melalui Zoomdo, kita nanti bisa berinteraksi, kita akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita. Pada kesempatan ini, saya berharap kepada seluruh preses, pendeta resort, supaya mendukung kegiatan ini. Zoomdo akan dilaksanakan dari tanggal 21 hingga tanggal 23 Oktober 2020. Tentunya Komisi Anak GKPA akan memandu kita dalam melaksanakan acara ini. Saya juga berharap keikutsertaan anak-anak sekolah minggu GKPA, para orang tua, kemudian guru-guru sekolah minggu untuk mengikuti kegiatan Zoomdo ini. Semoga ini bisa bermanfaat dalam situasi pandemi yang saat ini kita hadapi bersama. Akhirnya, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus memberkati kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendukung kegiatan Zoomdo GKPA. Tuhan Yesus memberkati.
Kenalan tim Komisi Anak GKPA. Seperti yang kita rasakan saat ini, kita tahu bahwa dunia sedang dilanda oleh pandemi. Oleh karena itu, barangkali dari berbagai sisi kehidupan kita mengalami banyak kelesuan. Bisa saja itu kelesuan di bidang pekerjaan, di bidang pendidikan, bahkan juga lesu tentang iman kerohanian kita. Oleh karena itu, pada malam hari ini saudara yang terkasih, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Kita akan mengenal lebih banyak lagi dunia anak-anak, yang mana pastinya saat ini dunia mereka sangat terbatas, ruang untuk bertemu, bersekutu dengan teman-teman sekolah minggunya, ruang untuk bernyanyi, menari, bahkan melompat seperti dunia anak-anak pada umumnya. Oleh karena itu, kita ingin mengetahui bagaimana keberadaan tim Komisi Anak GKPA, serta peran tentunya gereja kita GKPA di dalam mewadahi dunia anak GKPA saat ini. Untuk itu pada malam hari ini telah hadir bersama saya Amang Pendeta Gabe Panggabean. Selamat malam Amang. Amang Pendeta Gabe Panggabean sebagai Kepala Biro 3 GKPA kita. Dan yang kedua adalah ini seorang wanita yang akrab kita panggil dengan Kak Ivo. Selamat malam Kak Ivo. Malam. Kak Ivo mewakili tim Komisi Anak GKPA. Saudara terkasih, kita akan memulai bincang-bincang kita pada malam hari ini. Untuk itu pertama sekali saya ingin menyapa Amang ya. Amang, bagaimana perjalanannya Amang dari Sidempuan sampai ke Medan pada hari ini? Puji Tuhan semua berjalan dengan lancar, tentu itu karena doa dari sahabat-sahabat, saya sapa sahabat lah ya, Iya. Komisi Anak GKPA. Terima kasih banyak. Iya Amang. Baik Amang, seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sekali kategorial pelayanan tentunya ya yang ada di gereja kita GKPA. Salah satunya yang mungkin kita ketahui bersama adalah kategorial anak. Ya, dengan membentuk suatu tim yang bernama tim Komisi Anak GKPA. Mengapa GKPA kira-kira merasa perlu adanya tim Komisi Anak ini, Amang? Terima kasih. Salam sama semua yang menikmati kegiatan ini.
para jemaat GKPA dimanapun berada, dan juga orang-orang yang peduli dengan anak-anak. GKPA Sinode sudah merumuskan dan menetapkan apa yang menjadi visi GKPA, yaitu gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Dengan misinya yaitu mengajak peran, dengan misinya agak gugup juga ini Inang ya. Tentunya mengajak semua peran serta kita ya, Amang ya. Untuk mewujudkan itu ya. ke depannya. Nah, meningkatkan dan mengembangkan kesaksian persekutuan pelayanan dengan semangat pembaharuan dan kebersamaan. Ada kesaksian, ada persekutuan. Sekolah minggu juga adalah bagian daripada persekutuan. Lalu melalui visi dan misi ini, oleh GKPA dirumuskanlah apa yang kita sebut dengan Renstra, rencana strategis, dan juga dalam bentuk PTPB. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan dalam Renstra kita 2016 sampai 2021 yang akan kita akhiri ini, di situ banyak berbicara tentang bagaimana sekolah minggu ke depannya. Tentu dengan segala stakeholder yang ada di dalamnya, baik gurunya, juga bahan pengajarannya. Nah, kita tahu dalam tahapan ini, dalam tahapan di saat kita mau mencapai visi kita itu dari 2016 sampai 2041, pada tahapan pertama ini, kita berbicara tentang konsolidasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Nah, kita bersyukur salah satu yang dirumuskan oleh kantor pusat adalah menghadirkan komisi anak GKPA. Nah, pembentukan komisi anak GKPA, dan itu sudah kita kerjakan melalui kantor pusat. Pimpinan, Eporus dan Sekjen sudah melantik. Dan itulah yang kita lihat sekarang ini. Nah, kita berharap dengan adanya komisi anak ini 25 tahun ke depan, kondisi visi kita itu bisa terwujud. Tentu juga diharapkan peran dari anak-anak kita yang ada sekarang ini. Nah, saya teringat apa yang dikatakan oleh seorang bijak yang mengatakan, jikalau visimu ingin berlaku seumur waktu, satu waktu, tanamlah pohon. Tapi kalau visimu ingin berlaku seumur hidup, tanamlah manusia. Saya memaknai menanam manusia adalah mempersiapkan orang-orang yang untuk melanjutkan, meneruskan visi GKPA ini. Dan ini yang sedang kita kerjakan sekarang. Dan saya melihat komisi anak GKPA sampai saat ini sangat solid dan luar biasa kerjanya. Itu. Ya, puji Tuhan. Yang pertama. Ya, jadi oleh karena ingin kita menuju ke visi itu tadi ya Amang ya, gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Jadi dari segi semua pelayanan kita itu harus mendapatkan perhatian. Termasuk salah satunya adalah anak-anak sekolah minggu, begitu ya Amang ya. Yep. Oleh karena itu GKPA membentuklah suatu tim komisi anak GKPA ini tersendiri ya Amang ya. Oke baik, lalu apa Amang kira-kira yang diharapkan GKPA setelah adanya komisi anak GKPA ini? Artinya anak-anak lebih terperhatikan begitu. Lalu apa yang diharapkan GKPA dari pertumbuhan anak itu sendiri? Terima kasih. Setelah komisi anak dibentuk, tentu juga GKPA dalam hal ini, komisi anak ini bertanggung jawab kepada pucuk pimpinan. Dari segi tupoksinya adalah mempermudah, memperlancar program ataupun pelayanan pucuk pimpinan di bawah Biro 3.
Nah, tentu yang kita harapkan adalah ada sinergisitas. Nah, peran Komisi Anak sangat membantu, dalam rangka pelayanan anak-anak GKPA ke depannya. Maka untuk itu, salah satu tugas yang diberikan kepada Komisi Anak adalah bagaimana Komisi Anak mempersiapkan kurikulum. Bagaimana Komisi Anak juga melalui programnya nanti bisa membantu GKPA mempersiapkan anak-anak kita ini sebagai generasi lanjutan bagi perjalanan GKPA ini ke depannya. Ya, baik. Nah, itu yang kita harapkan. Ya. Artinya anak-anak kita semuanya diharapkan oleh gereja sebagai generasi penerus gereja ya Amang ya, tentunya di masa yang akan datang ya. Amin. Jadi amin. mulai dini anak-anak dipersiapkan, Ya. mulai dari imannya, karakternya, Betul. bahkan dunia keceriaan anak-anak itu jangan sampai hilang ya Amang ya. Betul, Gitu, betul, itu. betul. Apalagi di masa pandemi ini saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa kegiatan sekolah minggu barangkali di beberapa gereja GKPA terbatas untuk ruang bertemunya. Oleh karena itu diadakanlah ibadah-ibadah online. Seperti itu ya Amang ya saat ini ya. Iya, Ma. Nah jadi suatu gebrakan ini ya saya mendengar tim Komisi Anak GKPA tahun ini bahkan bulan Oktober 2020 akan mengadakan kegiatan Zoomdo GKPA. Zoomdo itu jumpa dongan GKPA ya Amang ya seperti itu. Nah kira-kira Amang selaku Kepala Biro 3 GKPA kegiatan Zoomdo yang sudah dipersiapkan tim Komisi Anak ini sudah sejauh mana ini Amang? Kira-kira pengetahuan atau mungkin dukungan, support yang didapat dari Amang? Terima kasih. Secara prinsip, pucuk pimpinan GKPA sangat mensupport dengan luar biasa kegiatan Zoomdo ini. Itu harus kita yakini. Nah, karena apa? Ya saya pengalaman pribadi lah. Saya punya anak 3. Sekarang mereka tinggal di Bekasi. Bekasi itu cepat itu zona merahnya waktu itu. Dan sejak akhir Maret, mereka sudah nggak sekolah. Nggak beraktivitas lagi di luar. Nah, bulan 8 itu saya kembali ke Jakarta. Saya melihat ada ketakutan di tengah anak-anak. Iya. Karena ruang mereka bergerak itu sempit, yang tadinya luas, akhirnya sempit. Mereka hanya bermain dari kamar ke ruang tamu, ke dapur, ke kamar mandi, teras. Untuk ke halaman saja anak-anak nggak berani lagi. Karena kondisi ini. Nah, betul memang kita juga apresiasilah semua guru-guru sekolah minggu. Nah, saya sangat mengapresiasi, saya sangat banyak melihat karya-karya kreativitas guru-guru sekolah minggu, bagaimana mensiasati ketika ibadah dilaksanakan di rumah. Nah, salah satu contoh lah misalnya, Resort Silatom. Nah, dengan luar biasa mereka mengemas kegiatan, padahal kita tahu misalnya Silatom, nah itu termasuk daerah yang jauh gitu, dari ya. kemajuan, Iya, benar. tapi mereka bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi anak-anak. Nah, jadi kantor pusat pucuk pimpinan GKPA sangat mengapresiasi dan sangat mendukung Ya. kegiatan Zoomdo ini. Bahkan Amang pimpinan memerintahkan ke kami sebagai Kepala Biro 3, nah supaya selalu berkoordinasi, selalu berkomunikasi dan mendampingi sahabat-sahabat di Komisi Anak dalam rangka pelaksanaan Zoomdo ini. Nah, karena kita menyadari dengan program Zoomdo ini, nah kita ya itulah juga keuntungannya, ada juga untungnya masa-masa pandemik ini. Iya, Mang. Nah, biasanya kita adakan kegiatan kan numplek di kantor pusat. Iya. Dan itu terbatas pesertanya. Biasanya yang ikut lomba bawa 1 truk dari kampung udah Dari repot. kampung. Tapi melalui Zoomdo ini kita bisa semua tatap muka meskipun secara virtual. Oke. Nah, di satu sisi memang kondisi ini
memaksa kita untuk dalam tanda kutip kreatif, melihat peluang-peluang itu. Dan ini yang kita saluti dan apresiasi dari guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, dan juga komisi anak. Dan kantor pusat GKPA, pucuk pimpinan melalui Biro 3 akan tetap mensupport dan mendukung. Ya tentu tadi harapan kita adalah demi anak-anak GKPA, demi anak-anak gereja. Ini yang harus kita teruskan. Terima kasih. Artinya GKPA secara umum dimanapun berada GKPA mendukung kegiatan Zoomdo ini, Amang ya? Iya, Ina. Kita harus bersama-sama mendukung kegiatan Zoomdo agar anak-anak kita tidak mengalami kelesuan di tengah-tengah masa-masa pandemi ini, ya, Amang. Betul. Ya, gimana sih acara Zoomdo itu ya? Atau kita ingin berkenalan dengan tim Komisi Anak lebih rinci lagi. Saya akan ke Kak Ivo dulu ya, Amang ya. Oke, selamat malam Kak Ivo. Selamat malam semuanya, Ya. guru-guru sekolah minggu, orang tua, adik-adik yang ada di rumah, yang menonton, selamat malam. Ya, Kak Ivo adalah yang dipercayakan menjadi ketua tim Komisi Anak GKPA, benar ya Kak Ivo? Yap. Ya. Apa saja Kak Ivo kira-kira yang sudah dilakukan oleh tim Komisi Anak GKPA ini atau mungkin yang belum dilaksanakan? Oke, jadi apa yang dilakukan Komisi Anak setelah Komisi Anak dilantik pada tahun 2018? Nah, yang pertama, Komisi Anak menyusun konsep buku panduan Komisi Anak. Jadi, untuk kedepannya, anak-anak GKPA ini akan dididik seperti apa? Pola pendidikan di sekolah minggu seperti apa? Guru-guru akan dibina seperti apa? Itulah yang sudah sedang dipersiapkan oleh Komisi Anak. Kemudian yang kedua yang sudah disusun Komisi Anak juga adalah kurikulum anak GKPA. Semuanya sedang dalam proses tahap penyelesaian, Kak. Nah, yang ketiga yang akan disusun oleh Komisi Anak adalah pendataan sekolah minggu. Jadi Komisi Anak ini akan menyusun program-program apa yang dibutuhkan supaya sekolah minggu ini, supaya anak-anak mencapai apa yang menjadi visi misi daripada GKPA tadi. Nah, melalui data-data, melalui pendataan yang dilakukan, diharapkan Komisi Anak akan dapat menyusun program yang tepat sasaran. Karena sekolah minggu GKPA ini kompleks. Ada yang di perkampungan, ada yang di perkotaan. Ada yang mempunyai fasilitas sangat lengkap, ada yang fasilitasnya sangat sederhana. Jadi program itu tidak bisa sama di semua tempat. Oleh karena itu kami akan serius untuk melakukan pendataan di tiap-tiap perlagutan. Pendataan seperti apa? Misalnya jumlah anak. Ya. Anak di sini bukan hanya anak-anak sekolah minggu, tapi seluruh anak GKPA, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak. Kemudian kita juga akan mendata peralatan-peralatan apa yang ada di sekolah minggu. Kemudian berapa jumlah guru, bagaimana dengan latar belakang pendidikan mereka, itu semua kita akan lakukan pendataan. Itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Ya, baik Kak. Artinya tugasnya lumayan banyak ya Kak ya, tapi tetap semangat ya Kak Ivo ya. Dengan semangat kebersamaan itu tadi kita bisa mencapai semua pekerjaan yang disampaikan oleh Kak Ivo itu ya Kak Ivo ya. Tepuk tangan dulu lah ya untuk tim Komisi Anak GKPA. Ya, sesuai dengan motto GKPA ya Kak ya, unggul melayani dalam kebersamaan. Kalau sendiri-sendiri keok juga kita Kak Ivo, iya kan, benar. Dan saya juga mengingatkan kepada kita semua saudara terkasih dimanapun Anda berada, boleh memberikan pertanyaan, berkomentar ataupun saran melalui kolom komentar yang ada di Facebook kita yang live saat ini. Oke Kak Ivo, kembali ke Kak Ivo nih Kak Ivo ya. Saat ini kan lagi gencar-gencarnya nih ya, kita mendengar adanya kegiatan Zoomdo. Zumpa Dongan GKPA, iya kan, yang akan dilaksanakan di bulan Oktober tahun ini. Nah kira-kira boleh cerita nggak Kak, gimana kok bisa tercetus adanya ide kegiatan Zoomdo ini? Oke, jadi kalau mundur ke belakang sebentar ya, usulan pertama untuk pertemuan virtual ini adalah arahan dari pucuk pimpinan. Kenapa? Karena masa pandemi kok sekolah minggu sepertinya sepi-sepi aja ya. Yeah. Jadi Amang Evorus mengarahkan, ayo sekolah minggu bikinlah pertemuan Zoom. Nah, apa yang sudah jadi arahan itu kita coba godok di dalam
komisi anak, kita buat acara apa nih gitu. Itulah tercetus akhirnya Zoomdo. Kenapa Zoomdo? Ini ada juga ini filosofinya Zoomdo ya. Zoom itu kan aplikasi yang sekarang mau tidak mau kita pergunakan untuk menjadi sarana berkomunikasi. Kemudian dongan itu kita melekatkan budaya ya. Budaya, dongan itu teman bahasa Angkola. Jadi Zoomdo, ketemu teman segi KPA melalui Zoom. Itulah filosofinya Zoomdo. Zoomdo. Iya Kak. Ya, jadi kira-kira Kak, acara Zoomdo itu bagaimana mungkin ya saudara-saudara kita dimanapun berada menyaksikan pada malam hari ini, mungkin belum mengetahui, jadi mengetahui karena acara kita malam hari ini ya, bagaimana caranya untuk ikut serta dalam acara itu Kak? Nah jadi kami sangat berharap sebenarnya, sangat-sangat berharap ya, seluruh orang tua, anak, terutama guru itu ikut serta dalam Zoom melalui pendaftaran yang via link. Nah, kenapa kita via link ya? Ini juga ada alasan kenapa Komisi Anak membuat pendaftaran via link. Itu karena Komisi Anak ya, tidak bisa memasukkan seluruh anak ke dalam aplikasi Zoom karena aplikasi Zoom ini sangat terbatas Kak. Kapasitasnya itu sekitar untuk 500 saja, 500 gadget atau 500 handphone ya. Jadi kita mau memperkirakan jangan sampai nanti anak-anak itu mendaftar tapi penuh, kasihan anak-anak nggak bisa dapat tempat. Jadi mereka harus cepat-cepat mendaftar ke aplikasi supaya Komisi Anak juga bisa memperhitungkan berapa jumlah anak-anak dari seluruh GKPA yang mendaftar. Itu sebabnya kita kasih batas waktu pendaftaran Kak sampai tanggal 5 Oktober. Ayo cepat-cepat buruan daftar. Ayo. Nah, mendaftarnya itu bisa berkelompok atau sendiri. Misalnya berkelompok begini. Kalau di gereja, contohnya gereja Silatom ya. Gereja Silatom itu mereka akan mendaftar sekumpulan anak. Jadi mereka akan mendaftar satu aplikasi saja. Nah tapi kalau untuk daerah perkotaan mungkin Medan, Jakarta itu mereka kan nggak bisa kumpul Kak. Jadi mereka akan mendaftar sendiri-sendiri, masing-masing nama sendiri. Nah, jadi memang mendaftar lewat aplikasi ini itu sesuatu hal yang baru. Tapi nggak apa-apa, kan kita harus belajar untuk lebih maju. Jadi kalau ada kesulitan dalam mendaftar, segera hubungi tim Komisi Anak. Baik ya. Jadi pendaftarannya dikhususkan melalui link-link yang sudah disosialisasikan oleh tim Komisi Anak. Tapi jangan merasa kecil hati Anda dimanapun berada, kalaupun nggak bisa mengakses link itu ya Kak Ivo, boleh menghubungi tim Komisi Anak langsung ya, pasti langsung disambut oleh tim Komisi Anak ini ya Kak Ivo ya. Iya, tim Komisi Anak siap bantu untuk ikut mendaftarkan adik-adik, mendaftarkan pasti. bapak mama, mendaftarkan guru sekolah minggu. Iya. Pokoknya hubungin saja. Ya, jadi yang ikut Zoomdo ini bukan hanya anak-anaknya aja ya Kak Ivo ya? Iya, kenapa? Ya, kenapa kita melibatkan guru, kemudian orang tua dan juga anak? Kenapa? Karena pendidikan untuk anak itu bukan hanya urusan guru sekolah minggu, tapi itu juga urusan orang tua. Jadi orang tua, kemudian guru sekolah minggu bersama-sama ini membina anak. Itu sebabnya kita memanggil orang tua, memanggil guru sekolah minggu bersama-sama. Ayo kita bina anak-anak kita melalui kegiatan Zoomdo ini Kak. Iya benar sekali Kak Ivo. Jadi beramai-ramailah kita mengikuti acara Zoomdo ini ya. Kita sebagai orang tua bisa mengajak anak-anak, ya mungkin anak-anak bisa, "Ma ikut dong ya gitu ya, Papa ikut dong acara Zoomdo ya Amang ya, benar ya Amang ya." Jadi terus mungkin anak-anak sekolah minggu juga bisa mengingatkan guru-guru sekolah minggunya, "Ayo dong kakak-kakak sekolah minggu biar tambah ilmu gitu ya Kak ya." Ikut acara Zoomdo ini gitu. Jadi guru-guru sekolah minggu juga bisa mengingatkan adik-adik, "Ayo adik-adik ada acara Zoomdo ini, selain ibadah online, ada juga acara Zoomdo dari tim Komisi Anak GKPA gitu ya." Jadi kita semuanya berpartisipasi ya Kak Ivo. Oke Kak Ivo. Jadi setelah acara Zoomdo ini nantinya Kak Ivo, apa kira-kira goal yang ingin dicapai oleh tim Komisi Anak melalui acara Zoomdo ini? Oke Kak, sebelumnya ya, ini acara Zoomdo apa aja? Tadi kita belum jelasin. Nah, boleh. Jadi gini, untuk orang tua ya, itu kita adakan acara Zoomdo tanggal 21. Nah, di situ orang tua akan belajar bagaimana mendidik anak di masa pandemi Kak. Yang akan dibawakan oleh pastoral counseling kita, yaitu Pendeta Nursini Siombing. Jadi ibu-ibu jangan ketinggalan, ini kesempatan langka untuk belajar bagaimana mendidik anak di masa pandemi ya. Nah yang kedua, nah ibu-ibu akan belajar masak bersama. Memang ibu-ibu sudah oke lah masak-masak ya. Seru, tapi seru nih ya Kak untuk Ivo. apa? Untuk apa ini acara masak? Sebenarnya gini,
rumah itu akan jadi pusat kegiatan anak ya. Belajar, sekolah minggu, betul-betul rumah itu menjadi pusat kegiatan anak. Jadi ibu-ibu juga harus kreatif di dalam mempersiapkan menu-menu makanan. Jadi Komisi Anak mempersiapkan sesi ini untuk memberikan inspirasi kepada ibu-ibu untuk mempersiapkan menu yang lebih menarik dan sehat untuk anak-anak. Jadi ibu-ibu jangan sampai gak datang untuk acara ini, jangan sampai gak daftar ya Kak. Jangan sampai Aduh nggak rugi sekali. Harus rugi sekali. daftar ya. Harus Ini daftar. kesempatan ya ini ya Kak Ivo ya. Gratis lagi. Gratis. Iya. Jadi kembali lagi tadi ke Kak Ivo ya. Goalnya tadi itu, karena tadi saya teringat juga, itu berarti kan untuk guru sekolah minggu ada, anak sekolah minggu, orang tua gitu. Berarti pasti ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh tim Komisi Anak melalui setiap kategori itu. Guru sekolah minggu mungkin apa gitu ya, anak sekolah minggu apa gitu. Coba Nah, untuk guru sekolah minggu, itu ada 2 materi pembinaan yang akan kita berikan. Yang pertama itu adalah topiknya tentang bahan pengajaran sekolah minggu. Itu akan dibawakan oleh Amang Evoru sendiri. Apa itu bahan pengajaran sekolah minggu? Nah, di masa pandemi ini, ya, guru sekolah minggu akan dengan bebas mengambil bahan pengajaran dari internet. Nah, karena ada kebebasan dalam mengambil bahan pengajaran Kak ya, bebas itu dari internet, ngambil dari mana-mana, perlulah gereja memberikan arahan materi seperti apa sih yang harusnya kita ambil dari internet supaya bahan-bahan pengajaran kepada anak sekolah minggu itu tetap terkawal Kak, sesuai dengan visi misi GKPA. Nah, materi yang kedua itu akan saya sampaikan, judulnya adalah mengajar kreatif di masa pandemi. Itu Kak yang 2 materi untuk guru sekolah minggu. Oke Kak Ivo. Nah, kemudian untuk anak-anak, wah ini enggak kalah keren ya. Iya, harus lebih keren. Ini puncak acara ya. Di acara anak itu kita akan ada parade anak GKPA berbusana angkola. Wow, oke, keren. Nah, Iya, keren. itu seberapa banyak gitu kan, seberapa banyak. Nah, perlagutan di GKPA itu sekitar 180 ya Mang ya? Iya. Ada 180. Jadi bayangkan 180 anak ya, utusan dari berbagai perlagutan itu kita akan saksikan dalam parade secara virtual. Saya rasa ini baru pertama kali. Jadi adik-adik ya jangan sampai nggak daftar untuk acara ini ya, adik-adik semuanya. Iya. Nah, setelah parade itu kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang Injil. Nah, adik-adik kan sudah lama ini tidak sekolah minggu. Jadi kita mengingatkan lagi kepada adik-adik, siapakah Yesus yang mencintai kamu? Ya, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Melalui belajar Alkitab bersama yang akan dibawakan oleh para pendeta kita, kiranya adik-adik itu semakin dikuatkan, ya, semakin mampu untuk bertahan dan tetap bersemangat di masa pandemi corona ini. Baik. Pokoknya acara seru Kak, ada games, nyanyi bersama, adik-adik jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan ya Kak Ivo ya. Ya. Oke. Ya, jadi untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, ayo kita sama-sama mengikuti acara Zoomdo GKPA yang akan diselenggarakan di bulan Oktober ini ya Kak Ivo. Betul, Kak. Sekali lagi ingat tanggalnya, tanggal 21 hingga tanggal 23 Oktober 2020, kegiatan Zoomdo akan kita laksanakan secara virtual ya Kak Ivo. Betul. Jadi ini dikumpulkanlah ya Kak Ivo ya, semua anak-anak GKPA ya Kak Ivo ya, yang menampilkan seperti yang tadi Kak Ivo ceritakan ya. Terus akan ada tarian, akan ada nyanyian gitu ya Kak Ivo, terus bermain bersama barangkali ya Kak Ivo. Dan orang tua juga akan ikut berpartisipasi, ada acara masak-masak tadi kayaknya Kak Ivo. Aku suka itu Kak Ivo. Iya. Iya. Terus ini kembali ke Amang ini Amang. Mungkin acara Zoomdo ini kira-kira diikuti oleh siapa aja ini nanti Amang dari apa namanya ya, dari pusat sana Amang. Oh ya, terima kasih. Mungkin tinggal tadi Komisi Anak ya. Di acara Zoomdo itu nanti akan ada juga penyampaian kreativitas anak-anak ke pucuk pimpinan ya. Oh iya, oke. Ya. Apakah itu lewat puisi? Apakah itu lewat nyanyian? Iya. Nah, jadi saya berpikir begini Kak Ivo. Nanti Komisi Anak akan menilai mana yang terbaik. Iya. Menyampaikan suara hatinya kepada pucuk pimpinan GKPA. Nanti Biro 3 akan memfasilitasi, ada rewardnya lah. Ya. Nanti Biro 3 akan menyiapkan itu untuk anak-anak kita ya. Iya. Karena saya berpikir ya, saya bayangkanlah
Amang Eporus, Amang Sekjen, kami rindu udah begini, kan gitu bahasa-bahasa anak ya. Betul. Itu yang pertama. Terus tadi dikatakan oleh Inang, yang ditanya, moderator bertanya, nah Amang Eporus akan hadir di acara itu. Ya, oke. Amang juga hadir, dan juga Inang Eporus dan Inang Sekjen juga akan kita konfirmasi. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus juga semua kepala biro dan semua pegawai kantor pusat. Saya juga sedang merancang apa yang bisa dilakukan oleh kantor pusat melalui pegawai dan staf untuk ditampilkan di Jumdo itu. Apakah kami nanti dalam bentuk cerita, karena di kantor pusat itu banyak ahlinya loh. Ya. Pemusiknya ada, guru sekolah minggunya ada. Kemarin ketika kita kunjungan ke Yongot, di sana kita juga mengadakan pembinaan kepada sekolah minggu. Nah, luar biasa juga tim kita dari kantor pusat. Mudah-mudahan nanti kita akan siapkan itulah. Ya. Bukan mudah-mudahan, kita akan siapkan itu, nanti kita kasih ke komisi anak untuk memasukkan itu. Nah, itu harapan kita memang ada yang perlu yang menjadi bahan pemikiran kita. Nah, ini kan 3 hari kita buat kegiatan ini, 21-23 Oktober. Dari orang tua, baru guru-guru sekolah minggu, baru ke anak-anak. Nah, yang perlu mungkin yang nanti akan kita persiapkan adalah supaya anak-anak tidak jenuh dan bosan dengan kegiatan yang kita buat itu. Iya. Itu aja mungkin nanti untuk kita perdalam lagi melalui tim yang ada di kita. Ya. Nah, Jadi kalau kita biasanya selama ini ketemu kalau ada acara-acara besar ya Amang ya. betul, Tapi betul. sekarang biarpun kita nggak bisa bertemu tatap muka, bisa secara virtual ikut Zoomdo makanya ya Zoomdo, Amang ya. jumpa dong, Ada ya. Amang Eporus juga ya. Halo, Amang salam Eporus. Amang Eporus yang mungkin menyaksikan Ah. pada malam hari ini. Iya. Ya, ada juga Amang Amang Sekjen Sekjen, juga ya. Selamat malam Amang gitu. Nanti kita ketemu di Zoomdo. Ya Amang gitu ya Amang ya. Oke, baik. Jadi acara Zoomdo ini akan dikemas sangat baik sekali oleh tim Komisi Anak GKPA untuk boleh diikuti bersama guru sekolah minggu, orang tua, dan juga tentunya anak sekolah minggu yang menjadi idolanya di sini di acara ini. Oke, sekali lagi saya ingatkan acara Zoomdo akan berlangsung tanggal 21, 22, dan 23 Oktober 2020 dan pendaftaran masih terus dibuka melalui link-link yang sudah disosialisasikan oleh tim Komisi Anak GKPA. Dan jika Anda dimanapun berada bisa mengalami kesulitan dalam hal pendaftaran melalui link, bisa langsung menghubungi tim Komisi Anak GKPA. Gratis. Baik, gratis, ya, Gratis. gratis kata Amang Gabi. Dicatat ya, iya, gratis. Iya, benar Amang. Dan kita di sana akan bertemu, bernyanyi, belajar firman Tuhan. Semua bisa kita lakukan ya dengan teknologi yang canggih saat ini ya Kak Iya, Ivo, iya. Amang ya. Oke, baiklah saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita nantinya akan mendengarkan suara juga dari orang tua dan dari guru sekolah minggu. Untuk itu sebelumnya mari kita dengarkan suara pujian dari anak sekolah minggu Alesia Kristianti Situmorang. Batas kuasa Tuhan
Saudara terkasih, kembali lagi bersama kami di acara talk show Zoomdo GKPA 2020. Setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Amang Pendeta Gabe Panggabean selaku Kepala Biro 3 GKPA dan juga dengan Kak Ivo Siregar selaku Ketua Tim Komisi Anak GKPA. Saatnya saat ini kita mendengar suara dari guru-guru sekolah minggu dan juga suara orang tua. Kita mau tahu apa saja yang dialami guru sekolah minggu serta orang tua di masa-masa pandemi saat ini. Apa yang mereka harapkan, apa keluhan-keluhan mereka dan kesulitan-kesulitan mereka secara khusus di dalam membimbing anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu sudah hadir bersama saya malam hari ini kedua ibu yang cantik dan sehat, yang bahagia. Yang pertama adalah Inang Sintua Boru Samosir. Selamat malam Inang. Selamat malam. Inang ini mewakili guru sekolah minggu GKPA ya Inang. Selamat malam juga Inang Sintua Boru Situngkir. Selamat malam Inang. Selamat malam. Mewakili suara orang tua, Iya. Sama seperti saya orang tua juga Inang. Oke baik. Gimana kabarnya Inang Boru Samosir? Luar biasa. Luar biasa ya Inang. Gimana kabarnya anak-anak sekolah minggu Inang? Luar biasa sehat semuanya. Luar biasa sehat semuanya ya Inang ya. Walaupun di masa pandemi semua harus semangat, harus jaga kesehatan karena suatu saat kita pasti bertemu lagi ya Inang ya. Pasti berkumpul lagi ya, gitu yang menjadi harapan kita bersama ya Inang. Baik Inang, jadi di tengah-tengah pandemi saat ini tentunya anak-anak sekolah minggu kan udah lama nih ya nggak bertemu, nggak berkumpul di dalam sekolah minggu biasanya setiap minggunya. Nah, bagaimana kabar dunia anak saat ini, Inang? Ya, yang kami lihat saat ini, puji Tuhan dalam keadaan baik dan kita percaya itu ya, kita percaya khususnya anak-anak GKPA yang ada di Indonesia ini ya, semuanya dalam keadaan baik. Namun tetap kita sangat prihatin, dengan kondisi yang mereka tidak bisa beribadah seperti biasa ke gereja, Iya, benar. ibadah di rumah saja. Nah, pastilah ada rasa kebosanan dan itu udah bisa kita rasakan melalui keluhan-keluhan dari orang tua dan juga anak. Karena mereka rindu untuk beribadah ke gereja, tapi itu tidak bisa mereka lakukan. Benar sekali, Inang. Nah, itu yang memprihatinkan. Iya, jadi yang kita prihatinkan adalah kelesuan iman ya Inang ya. Betul. Bukan hanya anak-anak tetapi kita juga orang tua mungkin terkadang bisa lesu Iya, juga benar ya. juga. Kayaknya kok kurang bertemu, kurang adanya persekutuan. Biasanya kaum ibu bertemu ya Inang ya, Iya. bertemu di persekutuan. Nah anak-anak apalagi yang tadinya dunianya ceria, tiba-tiba harus mendekap di rumah dengan hanya mengandalkan teknologi tadi ya, virtual ibadah online yang sudah dipersiapkan guru sekolah minggu. Nah jadi salah satunya adalah ibadah online. Ini pastinya yang paling jitu yang sudah dipersiapkan guru sekolah minggu di dalam memenuhi kebutuhan rohani anak-anak. Kira-kira selain ibadah online ada enggak yang lain yang bisa dilakukan Inang? Sampai saat ini belum ada, kami hanya bisa masih melakukan pemahaman rohani itu hanya melalui ibadah online. Ya baik Inang, hanya ibadah online yang saat ini Iya. bisa dilakukan ya. Dan itu pun kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan rohani anak-anak. Iya. Walaupun secara online pastinya sudah dikemas dengan sangat menarik ya oleh guru sekolah Kami minggu. selalu berusaha, Iya. sampai saat ini kami berusaha untuk bisa memberi yang terbaik walaupun banyak keterbatasan dan kekurangan, tapi kami selalu berusaha. Setidaknya ibadah itu tidak kami buat monoton gitu supaya anak tidak bosan juga, karena dengan berada di rumah saja saya pikir anak-anak sudah sangat bosan. Nah, Iya, benar. bayangkan kalau kita tampilkan ibadah itu monoton, pasti mereka mungkin malas gitu atau Iya. mungkin tidak mau lagi untuk mengikuti ibadah itu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menyajikan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, dengan adanya ibadah online ini tentunya Inang sebagai guru sekolah minggu sudah pengalaman beberapa bulan ini Nang ya, sudah dilakukan hal itu. Kira-kira bagaimana respon dari anak-anak sekolah minggu terhadap ibadah online itu Inang? Kami merasa mereka tertarik dan antusias, Baik, ya, baik. sangat tertarik dan antusias. Namun itu tentu ada juga kaitannya dengan orang tua. Saya pikir dukungan orang tua itu juga sangat mempengaruhi. Benar sekali Inang. Ya. Jadi memang di rumah
orang tua lah sekarang ini ya yang harus pegang kendali, paling tidak mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah online yang tentunya sudah dipersiapkan guru sekolah minggu dengan sangat-sangat baik atau berusaha untuk selalu berbuat yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rohani anak-anak sekolah minggu ya Inang ya. Kira-kira Inang pengalaman beberapa bulan ini ada nggak sih kendala di dalam membuat ibadah online itu? Sudah pasti ada ya, karena memang kita sulit untuk bisa bertemu secara langsung. Baik. Maksudnya bukan hanya tidak bisa bertemu dengan anak, tapi kita sesama guru juga sulit bertemu karena memang kita masing-masing menjaga kondisi dan keadaan seperti ini. Apalagi setiap guru itu juga punya aktivitas lain. Nah, kalau selama ini kita ibadah itu kan ketemu langsung di gereja, kita bisa ekspresikan secara langsung. Nah ini kita harus mempersiapkan melalui online itu untuk persiapan-persiapan rekaman atau persiapan untuk menyajikan materi itu saya pikir kita ya benar-benar agak sulit gitu ya. Tapi ya puji Tuhan dengan keadaan ini justru kita semakin kreatif ya, artinya Ya, benar semakin sekali, Nang. Ya. berusaha untuk bisa bagaimana harus bisa dan ya akhirnya bisa terlaksana. Benar sekali Inang. Jadi setiap minggunya guru sekolah minggu memikirkan mau buat apa lagi nih ya Iya, untuk betul. menarik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mengikuti ibadah online yang sudah dipersiapkan guru-guru sekolah minggu kamu tentunya. Dan jika ada ini Inang ya anak sekolah minggu yang terkesan kayaknya malas-malasan atau mungkin tidak serius di dalam mengikuti ibadah online itu, kira-kira ada nggak cara atau bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Ya jujur kami berusaha menyapa gitu ya, menyapa melalui orang tua, misalnya menghubungi orang tua ada apa, dan sambil kami gak berhenti berpikir gimana caranya supaya anak-anak semangat. Karena memang dalam hal ibadah itu pun kami berusaha bagaimana supaya anak ini semangat mengikuti ibadah. Nah makanya kami selalu menganjurkan setiap anak, ayo kamu harus bisa buat video ayat hafalan, rekam video ayat hafalan gitu ya. Dan video itu, rekaman itu kami tampilkan di ibadah. Jadi berharap mereka itu bisa melihat dirinya sendiri, karyanya sendiri, dan juga bisa melihat teman-teman yang lain. Jadi dengan ibadah itu kami berharap mereka bisa belajar firman Tuhan, bisa bernyanyi bersama, berdoa bersama, tapi juga bisa berjumpa, serasa berjumpa dengan teman atau juga guru-guru sekolah minggu. Nah, dengan keadaan ini, kondisi ini, dengan cara seperti ini, kami percaya, kami yakin anak-anak semakin semangat gitu. Jadi tidak lagi ada alasan untuk bermalas-malasan karena mereka malah semakin antusias gitu. Nah, jadi selanjutnya kami juga berusaha memberikan apresiasi atas apa yang sudah mereka kerjakan. Misalnya dengan cara memberi hadiah dan cara memberinya pun kami usahakan langsung mengantarnya ke rumah, menjumpai anak itu gitu. Jadi anak itu merasa dihargai dan merasa diperhatikan. Nah, jadi selanjutnya kami berharap dengan demikian anak-anak itu semakin bersemangat gitu. Jadi itulah salah satu cara kami untuk memberikan pengaruh kepada anak supaya semakin semangat. Jadi tidak malas-malasan lagi. Iya, jadi kepada anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada saat ini, menyaksikan suara dari guru sekolah minggu yang sudah berusaha, berupaya memberikan yang terbaik, menyuguhkan sesuatu yang menarik setiap minggunya melalui ibadah online itu. Jadi dengan ibadah online bukan hanya menonton ya Inang tentunya ya, pasti anak-anak di rumah ikut nyanyi, ikut nari gitu ya Inang ya, berdoa bersama, bahkan bisa dia berpartisipasi dengan mengirimkan video. Mungkin bisa video ayat hafalan seperti itu ya Inang ya. Betul sekali. Video bernyanyi bisa enggak Inang? Ya selanjutnya Bisa kami bernyanyi, akan ke sana. ya. Bahkan ini kami sudah himbau kepada anak-anak ketika mereka beribadah ayo difoto. Dan kami ingin menampilkan foto mereka ketika di ibadah itu supaya mereka melihat oh ini kami waktu ibadah. Nah ini kami harapkan bisa memberi semangat kepada anak yang lain. Benar, Wow benar. itu ada foto saya dan adik saya di situ gitu Benar ya kan. sekali. Dan mereka juga bisa melihat teman yang lain yang juga semangat beribadah gitu. Melalui foto itu kan mereka bisa melihat. Itu yang kami usahakan dan upayakan. Ya, baik. Jadi setelah anak-anak mengirim, ditayangkan di video online di ibadah minggu selanjutnya Inang ya. Jadi dia melihat, wah kok ada saya, ada teman saya. Artinya biarpun tidak bisa bertatap muka,
bisa bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggunya, Iya, bisa melihat bisa langsung. bertemu dengan teman-teman sekolah minggunya juga ya Inang Iya, ya. jadi seperti yang Inang bilang tadi, termasuk juga kami ingin bisa menampilkan mereka misal persembahan pujian dari sekolah Iya, minggu, baik. kenapa enggak gitu kita tampilkan di ibadah online itu. Gitu. Ya, baik sekali. Nah, tentunya di saat-saat sekarang ini barangkali lebih berlipat-lipat ganda lagi ya, dibutuhkan pengetahuan, Iya, benar dibutuhkan kreativitas guru sekolah minggu. Iya, betul. Nah, jadi Inang ingin saya tanyakan, apakah menurut Inang perlu adanya pelatihan bagi guru-guru sekolah minggu, barangkali untuk mengatasi masa-masa pandemi ini atau untuk selanjutnya, Inang? Sangat penting, terlepas dari masalah pandemik, persoalan pelatihan itu saya pikir sangat penting dan bila perlu itu secara berkesinambungan karena kita tahu di banyak gereja, nggak tahu kalau gereja tertentu itu bisa dikatakan yang namanya guru sekolah minggu itu tidak punya pendidikan khusus. Nah, yang menjadi guru sekolah minggu itu rata-rata karena ada hati untuk melayani anak-anak, ada kemauan, bahkan mungkin juga dia punya pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan, tapi belum tentu dia punya kemampuan untuk menyampaikan kepada anak-anak. Ya gitu ya, kendalanya di situ sehingga sangat penting yang namanya pelatihan, pembinaan guru-guru sekolah minggu. Iya, benar sekali Inang ya. Pelatihan dan pembinaan guru-guru sekolah minggu untuk membentuk karakter guru sekolah minggu itu termasuk sendiri. karakter. Nah, soal karakter saya pikir kita semua tahu ya. Artinya ketika dia mau melayani, saya pikir itu haruslah memang yang punya hati rendah hati, yang punya yang sudah memiliki rasa kasih, rasa sikap sifat yang sabar gitu ya. Dan yang lebih penting lagi saya pikir yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan gitu ya, itu pasti. Sekali. Jadi memang harus kita bersama-sama seperti yang bincang-bincang kita di awal tadi, unggul melayani dalam kebersamaan itu ya Inang ya. Jadi harus bersama-sama kita memupuk iman kerohanian anak-anak dari mulai sekarang, tentunya dengan kerjasama guru sekolah minggu dan juga orang tua. Ya Inang ya. Nah, saat ini kan sedang ada gencar-gencarnya ini Inang ya, kegiatan Zoomdo yang akan diadakan oleh tim Komisi Anak GKPA. Sejauh mana guru-guru sekolah minggu GKPA mengetahui adanya atau keberadaan ada acara Zoomdo GKPA ini? Ya, puji Tuhan, kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada tim Komisi Anak GKPA yang telah berusaha ya atau telah mengadakan kegiatan Zoomdo ini yang sebentar lagi akan terlaksana yaitu tanggal 21 sampai 23 Oktober mendatang. Nah, yang kami tahu kegiatan ini bukan hanya khusus untuk anak, walaupun ini memang ditujukan untuk anak, tapi kegiatan ini juga melibatkan orang tua, guru sekolah minggu, dan termasuk anak. Jadi kami sangat bersyukur untuk kegiatan ini. Kami berharap dengan kegiatan anak ini bisa mengurangi kebosanan anak. Benar ya. sekali, Seperti pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada kegiatan di luar ibadah? Terus terang sejauh ini kami belum pernah mengadakannya gitu ya. Nggak tahu di tempat yang lain. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa ya. Nah, jadi dengan kegiatan Zoomdo ini kita berharap mengurangi kebosanan anak. Apalagi kami telah melihat materi-materi yang sudah dipersiapkan ya, khususnya untuk anak itu luar biasa, yaitu belajar firman Tuhan, ada games, ada pujian atau bernyanyi gitu ya. Nah, belum lagi kegiatan orang tua ya, memasak ya. Nah, saya pikir ini akan membuat anak-anak sangat tertarik dan antusias dan kami selalu berusaha untuk mengingatkan orang tua dan anak supaya segera mendaftar gitu. Nah, tapi dalam hal ini saya pikir perlu juga peranan orang tua itu sangat penting. Kenapa? Karena memang kebetulan anak tidak bisa berjumpa langsung kepada guru, gitu. Jadi sejauh ini komunikasi terhadap anak itu melalui orang tua, ya lebih banyak kami melalui orang tua. Jadi kami berharap kepada orang tua kami dimanapun berada pada saat ini, mari jelaskanlah kegiatan ini kepada anak. Bahwasanya kegiatan ini sangat menarik, sangat bagus, dan ini sangat bisa membantu mereka ya, maksudnya bisa membuat mereka lebih segar lagi, lebih fresh lagi, secara khususnya soal kerohanian mereka. Jadi dan sekaligus ya Amang Inang bantulah untuk mendaftarkan anak-anak kita selain Amang dan Inang
pribadi juga harus daftarkan. Iya, benar sekali Inang. Jadi kegiatan Zoomdo GKPA ini yang terlaksana tanggal 21 sampai tanggal 23 Oktober yang akan datang ini menjadi salah satu alternatif tentunya ya Iya, Inang ya, betul. yang membantu guru-guru sekolah minggu di dalam pemenuhan kebutuhan iman rohani anak-anak sekolah minggu yang saat ini sudah jarang, tidak bisa lagi bertemu ya Iya, Inang ya, betul. hanya mengikuti ibadah-ibadah online yang sudah dipersiapkan guru sekolah minggu. Ya baik, jadi Inang sudah ikut ya ini yang berpartisipasi dalam acara Zoomdo ya Inang ya, dan kawan-kawan guru sekolah minggu juga harus ikut acara Iya, Zoomdo benar. ini ya Inang ya, baik Inang. Dan kita sekarang menuju ke suara orang tua yang mewakili orang tua. Ya apa kabar Inang? Sintua baru Situngkir. Luar biasa. Selamat malam Inang. Selamat malam. Masih terpancar keceriaan dan kebahagiaan ya Inang ya. Ya baik Inang. Yang ingin saya tanyakan, tadi kita sudah mendengar keluhan guru sekolah minggu. Seperti itulah dunia anak saat ini. Nah bagaimana kabar orang tua ini di masa-masa pandemi ini Inang? Kalau kami sebagai orang tua masa pandemik ini banyak sekali menghadapi kendala, terutama dari sikap anak-anak di rumah. Karena setelah ada COVID ini, anak-anak banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan anak-anak sekarang lebih fokus memegang gadget Ya. dan juga menonton televisi. Nah, jadi kadang-kadang kita orang tua ini kesulitan menyuruh anak-anak untuk bisa baca Alkitab atau dengar macam mana menumbuhkan rasa iman iman mereka untuk bisa cinta akan Tuhan Yesus. Karena ketertarikan anak-anak kepada gadget dan televisi ini besar sekali. Ya. Dan setelah perkembangan beberapa waktu ini, kami orang tua mengetahui bahwa ada satu kegiatan khususnya di GKPA untuk bisa menarik anak-anak kembali untuk tertarik kepada kegiatan sekolah minggu. Nah, ini sangat luar biasa dan ini banyak sekali membantu orang tua. Ya, jadi kegiatan Zoomdo ini adalah kegiatan yang dikemas secara apik, menarik minat anak-anak ya Inang ya, untuk mengikutinya, mengisi waktu-waktu luangnya di rumah, ya kan, mengisi masa-masa kelusuannya di masa-masa pandemi ini, ya kan, jadi bisa bertemu dengan teman-temannya di situ, bisa tetap bernyanyi, bisa tetap mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama di acara Zoomdo itu ya Inang ya. Benar sekali. Baik Inang, sejauh ini Inang berarti orang tua sudah mengetahui dengan adanya keberadaan tim Komisi Anak GKPA? Iya, kami orang tua sudah mengetahui keberadaan adanya Komisi Anak. Ya, Inang. Dan ini sebuah, bagi kami orang tua ini sebuah hadiah yang luar biasa. Baik. Karena kalau bisa dibilang ini keterpurukan orang tua mengatasi anak-anak. Baik. Nah, disinilah kami sadari bahwa satu gebrakan yang dibuat GKPA ini sudah pasti nanti akhirnya pasti menghasilkan sesuatu yang besar bagi anak-anak. Karena perlu kita ketahui bahwa tanggung jawab iman dari anak-anak adalah dari gereja itu sendiri dan dari guru sekolah minggu, dan yang paling penting adalah yang bertanggung jawab itu adalah orang tua. Ya, dari rumah ya Inang. Dari rumah sendiri gitu. Nah, pada dasarnya dulu pun sekolah minggu ini diawali kan untuk anak-anak yang kecil-kecil yang tidak bisa ikut dalam ibadah orang tua, maka dibentuklah adanya sekolah minggu. Nah, disinilah GKPA mungkin melihat secara cermat, secara teliti, walaupun adanya pandemik ini, walaupun pandemik ini terus berkelanjutan tidak menghambat bagi gereja untuk bisa mencapai yang terkecil, yaitu anak sekolah minggu. Ya. Artinya seperti ada kiasan dihambat tapi merambat. Ya, benar sekali. Nah, itulah yang sudah dibuat GKPA. Jadi kami orang tua merasa sangat-sangat terbantu dan sangat-sangat diberkati dengan adanya Komisi Anak ini yang mengeluarkan
program Zoomdo ini. Ya, seperti bincang-bincang kami tadi sebelumnya ya, Iya. dengan Amang Pendeta Gabe. Iya, benar. Ini adalah wujud perhatian GKPA ya, Iya. Inang ya, kepada pertumbuhan iman anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu GKPA yang kita cintai iya. ini. Benar sekali Inang. Nah, jadi dengan kegiatan Zoomdo ini Inang, apakah orang tua juga ikut, ayo anak-anak ikut dong Zoomdo gitu? Iya, kami sangat mendukung sekali, Ya, mensupport anak-anak untuk bisa terlibat di dalam Zoomdo ini. Dan dengan Zoomdo ini pasti banyak perubahan anak-anak. Jadi kami mau orang tua itu menumbuhkan bahwa kita harus menegaskan juga kepada anak-anak bahwa mereka adalah laskar-laskar Kristus. amin. Iya, Inang. Dan mereka adalah ujung tombak dari kekristenan GKPA. Benar sekali. Jadi, tapi kan kami orang tua tidak bisa hanya orang tua saja yang bergerak. Nah, anak-anak juga harus didukung dengan guru-guru dari sekolah minggunya. Karena kalau dua arah dari guru sekolah minggu dan orang tua, pasti menghasilkan sesuatu yang baik untuk anak-anak, perkembangan anak-anak itu sendiri. Ya, baik Inang. Artinya juga tim komisi anak pun tanpa dukungan orang tua Ya. dan juga mungkin guru sekolah minggu tidak bisa berdiri sampai saat ini ya, seperti Iya. itu ya Inang ya. Ya. Baik sekali Inang. Dan kemudian apakah sepengetahuan orang tua anak-anak kita ini antusias gitu menghadapi atau mengikuti Zoomdo ini Inang? Oh, mereka sangat antusias mengikuti Zoomdo ini karena pastilah kita anak-anak kita ini dari kecil sudah diberi bibit bahwa mencintai Tuhan Yesus dengan apa? Dengan menjadi anak sekolah minggu. Nah, dengan adanya Zoomdo ini mereka merasa terpanggil juga untuk terlibat di dalamnya. Baik sekali. Nah, itulah yang perlu, ada reaksi dari anak-anak, ada kerinduan dari anak-anak. Jadi makanya kita orang tua juga harus mendukung anak-anak. Ya, benar sekali. Nah, kita mendukung anak-anak, sekaligus kita juga sebagai orang tua mungkin membutuhkan pengetahuan yang lebih ya, Iya, Inang ya. benar Bagaimana cara kita menangani anak-anak atau menumbuhkan iman rohani anak-anak di masa-masa pandemi saat ini. Iya. Nah, di acara Zoomdo yang dikhususkan untuk orang tua, di sana juga kita akan banyak belajar, orang tua akan banyak belajar bagaimana cara menangani anak-anak di masa-masa pandemi ini. Dan jadi materi-materi yang sudah dibuat oleh tim komisi anak itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya Inang. Iya. Kebutuhan orang tua, kebutuhan guru sekolah minggu, dan juga tentunya kebutuhan anak yang sangat-sangat menjadi perhatian kita pada saat ini. Benar sekali. Ya, saudara terkasih dimanapun Anda berada saat ini, kami masih membuka kolom komentar dan juga saran, dan mungkin pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh melalui kolom komentar Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat. Anda semuanya boleh berpartisipasi dengan kami di sini di acara talk show Zoomdo GKPA 2020. Baik saudara terkasih dimanapun Anda berada, masih bersama kami di acara talk show Zoomdo GKPA 2020.
Terima kasih untuk Anda semuanya yang masih bersama kami di dalam perbincangan kita pada malam hari ini. Dan kami juga sudah membuka untuk kolom pertanyaan dan juga saran di Facebook GKPA Perlagutan Medan Barat. Baik, kita akan masuk kepada sesi pertanyaan lagi ya Amang dan Kak Ivo. Ya, ini ada satu pertanyaan yang diajukan oleh Amang Paul Siregar. Barangkali ini saya ke Amang Gabe dulu ya Amang ya. Pertanyaannya demikian Amang, apa implementasinya atau penerapannya untuk melakukan visi dan misi khususnya oleh Komisi Anak ini Amang? Sekali lagi, apa implementasi atau penerapan untuk melakukan visi dan misi khususnya melalui Komisi Anak? Selamat malam untuk Amang Paul Siregar ya. Iya Amang. Dari Medan Barat kami menyapa Amang Horas Amang. Horas. Dan juga pendengar setia Ya. dimanapun berada. Berarti kalau ditanya tentang implementasi ini sudah aksi ini ya. Iya benar sekali Amang. Sebagaimana tadi kami sebutkan bahwa GKPA dari 2016 sampai 2041 sudah merumuskan apa yang menjadi visinya. Unggul melayani dalam kebersamaan. Tentu visi ini akan kita capai sampai dengan 2041. Dan bersyukurlah kita bahwa dalam konteks ini tahapan yang kita lakukan adalah konsolidasi dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Iya. Kita bersyukur dengan Komisi Anak yang tetap bersama-sama dengan kantor pusat melalui Biro 3. Bagaimana kita mengimplementasikan ini di tataran aksi, konsep. Konsep tadi itu kita aksikan. Dan bagi kami dari dari Biro 3 kantor pusat melihat program Jumdo ini merupakan salah satu implementasinya. Benar sekali. Artinya sebagaimana goal tadi yang sudah disampaikan oleh Komisi Anak, ke depannya, dan itu juga menjadi di pikiran kita dari kantor pusat, 25 tahun ke depan bahwa anak-anak inilah yang akan meneruskan perjalanan gereja kita ini ke depan. Iya. Sehingga program Jumdo ini mau tidak mau kantor pusat akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Jumdo ini. Benar. Ini merupakan salah satu implementasinya. Yang kedua, implementasi yang kita, karena di Jumdo ini kita tidak hanya bicara tentang satu pilar, misalnya ketika kita bicara sekolah minggu, kita tidak hanya bicara sekolah minggunya, tapi ada juga orang tua, ada juga guru sekolah minggu. Nah, semua stakeholder kita libatkan. Nah, yang kedua, dan ini juga sudah digagas oleh teman-teman di Komisi Anak melalui pemetaan dan pendataan. Nah, kita menyadari daerah pelayanan kita ini tidak sama. Tadi Komisi Anak sudah menjelaskan sebaran sekolah minggu kita ada di Bondabulu yang masih kurang sarana dan prasarananya, tapi ada yang di perkotaan. Nah, melalui pemetaan nanti yang akan dilakukan oleh sekolah minggu, kita akan bisa melihat dan memberikan stimulus, membuat model bagaimana pelayanan kepada anak-anak umur sekian, sampai umur sekian, sampai umur sekian. Nah, sehingga nanti harapan kita implementasinya dari Komisi Anak ini, ada kesinambungan pembinaan itu dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung. Nah, karena kalau istilah orang-orang penggiat anak, masa emas itu kan masa anak-anak, masa emas itu masa 1000 hari ya. 4 bulan ya. 1000 hari sampai 3 tahun. Nah, jadi anak-anak ini juga di GKP ini kita akan bina seperti itu. Itulah yang akan kita implementasikan nanti. Tentu juga
kami dari kantor pusat, secara khusus dari Biro 3, tetap memohon dukungan dari semua. Karena ketika kita bicara visi GKPA unggul bersama, unggul melayani dalam kebersamaan, berarti kita bukan bicara perorangan, bukan individu, tapi bersama-sama. Nah, semua stakeholder yang ada di GKPA. Ketika kita bicara sekolah minggu, bukan hanya tugas dan tanggung jawab penuh kepada komisi anak. Jadi kita mengundang, kita menghimbau kepada seluruh stakeholder GKPA, kalau ada masukan, masukan-masukan yang membantu komisi anak dan Biro 3, ya kita care untuk itu, kita terbuka untuk itu. Apalagi Amanginang, semua jemaat GKPA, sebagaimana sering kami katakan, anak-anak inilah yang akan melanjutkan perjalanan GKPA ini ke depannya. Anak-anak ini. Makanya tadi kami sangat bilang, ungkapan orang bijak itu, kalau visimu ingin berlaku seumur hidup, tanamlah anak, tanamlah manusia. Dan dari anak-anak inilah kita akan mulai. Dan kita bersyukur lewat kreativitas, lewat semangat, dan profesionalismenya komisi anak, ya saya juga di awalnya ketika komisi anak mengajukan program ini, Amang kita mau buat jumdo katanya. Apa ini jumdo ini, kan gitu. Nah, tapi setelah saya pelajari, jumpa dongan, di mana jumpa dengan dongan, semakin, puji Tuhan lah. Dan kita membackup dan mendukung dengan sepenuhnya. Jadi implementasinya Amang, nah harapan kita, doa kita melalui program-program yang akan dikerjakan oleh komisi anak, itulah. Nah, sehingga anak-anak kita pun bisa merasakan dan menikmati visi yang kita miliki itu. Nah, kalau Amang Eporus selalu memesankan bahwa visi GKPA itu bukan hanya milik sebagian, tapi itu adalah milik semua warga jemaat GKPA, mulai dari sekolah minggu, naposo, kaum ibu, kaum bapak, lansia. Nah, bukan hanya gaweannya partokonan, tapi semua bersama-sama untuk mewujudkannya. Itu sedikit Inang yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Artinya implementasi yang diharapkan tadi itu sudah menjelma sebenarnya menjadi action ya Amang ya, melalui tim Komisi Anak GKPA dan secara khusus melalui acara Zoomdo GKPA 2020 yang akan diselenggarakan 21 sampai 23 Oktober ini. Nah, jadi itulah wujud dari visi misi itu sendiri mencapai itu ya Amang ya. Salah satunya kita laksanakan sedikit demi sedikit melalui tim komisi anak ini, melalui anak-anak kita bangkitkan semangat mereka lagi untuk mewujudkan visi misi GKPA di tahun 2041 ya. Baik Amang. Nah, jadi Amang melalui implementasi itu berarti apa kira-kira dampaknya dan hasilnya? Apakah sudah terlihat seperti saat ini Amang? Tentu kan dibutuhkan juga nanti evaluasi bersama. Nah, tapi semangat spiritnya dulu, spiritnya dulu. Nah, sebagai Biro 3 yang membidangi kategorial, di desk kitanya itu sekolah minggu, naposo, kaum ibu, kaum bapak, lansia, tapi spiritnya, nah spirit teman-teman komisi anak, spirit itu ditularkan kepada guru-guru sekolah minggu dan bahkan ditularkan kepada anak-anak. Kami selalu perhatikan meskipun kami jarang masuk di grup Bu Ivo. Nah, tapi kami lihat bagaimana anak-anak kita di kampung dengan semangatnya, dengan antusiasnya, baik juga yang di kota, bahkan ketika mereka tidak memiliki pernak-pernik budaya itu, mereka buat sendiri. Nah, bagi kami spirit itu udah kelihatan, udah tertular. Nah, jadi kita sudah melihat itu, awal kebangkitan itu untuk sekolah minggu kita. Dan harapan kita, nah dan ini juga dukungan dari semua jemaat GKPA, nah dukungan dari semua pelayan di GKPA, nah bagaimana spirit ini terus bertahan. Benar sekali. Yang paling susah itu adalah membangunkan spiritnya itu. Benar, Amang. Tapi kami lihat
dari Biro 3, kami evaluasi pada saat ini karena kami belum bisa memberikan evaluasi secara global, baru nanti. Nah, semangatnya teman-teman, sahabat-sahabat di Komisi Anak menggagas program ini, semangatnya guru-guru sekolah minggu, Benar, Amang. bahkan sampai 24 jam pun mereka buka percakapan, Cakap. selalu mengingatkan. Nah, dan kita juga bersinergi semua. Nah, spiritnya itu tetap kita hidupkan. Itu yang bisa kita lihat, dan harapan kita juga yang lebih besarnya pasca Jumdo ini, nah anak-anak kita semakin mencintai GKPA ini. Benar sekali, Amang. Nah, dan itu udah mulai kelihatan. Nah, datang waktu itu saya baca sampai ada anak yang nangis karena tidak di make upin ya. Iya, benar. Karena teman-temannya udah di make up, bisa saya bayangkan betapa hebohnya. Nah, inilah memang anak-anak kita. Makanya kita berharap semua partisipasi para pelayan juga mendukung ini. Nah, jadi jangan mimpi kita gereja ini akan terwarisi kalau kita gak kasih perhatian yang penuh kepada anak-anak. Nah, karena tantangan kita banyak di luar sana. Dan untuk itulah kita harus selalu bersinergi. Bukan hanya dengan Komisi Anak, tapi juga dengan semua warga gereja GKPA. Gitu, Nang. Ya, artinya memang sudah terlihat dan kita rasakan bersama ya, Amang ya, dampak dan hasil positif yang boleh kita rasakan untuk bersama-sama memajukan pelayanan GKPA. Secara khusus tim Komisi Anak GKPA melalui Zoomdo GKPA 2020. Sekali lagi ya, Amang ya, Zoomdo ini ya, Jumdo, Amang. Jumdo. Ya. Nah, Kayak mana lah bahasa kampung ini kan. Jumdo. Zumpadongan Jumpadongan. GKPA, iya, Amang. Dan Ya, yang saudara. istimewa ini ada yang istimewa, Kak. Yang Iya, istimewa Kak. ya, setelah kita berkomunikasi dengan distrik 1, 2, 3, 4 melalui WhatsApp group dengan Ya, baik, Kak. intens ya. Yang paling mengagetkan, kita banyak ketemu dengan guru-guru sekolah minggu yang memang punya semangat untuk membangun GKPA. Benar. Itu luar biasa. Jadi mereka memberikan masukan, terus mendorong di distriknya, ayo kita semua. Itu kita ketemu di sini. Sebelumnya kita nggak ketemu, tapi gara-gara COVID juga sih ya. Ya, benar, Ada juga benar. positif yang gara-gara COVID kita ketemu, ternyata banyak sekali guru sekolah minggu yang punya semangat untuk membangun GKPA. Iya. Ya. Kami ketemu banyak dan kami tambah semangat di Komisi Iya, Anak. benar. Dan kita juga ketemu banyak talenta-talenta yang kita pikir selama ini nggak ada, ternyata banyak talenta-talenta. Banyak, Kak Ivo, Kak. banyak, Kak Ivo. Banyak talenta-talenta yang luar biasa di GKPA. Iya. Artinya guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada, ternyata kami nggak sendirian nih. Gitu ya, Kak Ivo betul, ya. Benar. Ada Kak Ivo, ada tim Komisi Anak, ada Amang Gabe, ada semua Amang Eporus Sekjen. Semua mendukung kegiatan anak-anak sekolah minggu. Benar ya, Amang ya? Sekali lagi coba kita beri dulu tepuk Iya. tangan kepada tim Komisi Anak, kepada GKPA, kepada harapan kita untuk acara Zoomdo ini ke depannya ya, Amang dan Kak Ivo. Nah, melalui acara kita hari ini, ada saran juga yang masuk, yang akan saya sampaikan. Dari Miss Jaya Siburian, ini dia berupa saran, sarannya demikian, supaya anak-anak sekolah minggu di Rantau Prapat semakin rajin dan mohon kerjasama antara BPH dan orang tua serta anak sekolah minggu, karena jika tidak ada kerjasama, sangat tidak mungkin anak kita akan rajin untuk beribadah. Ya, itu seperti bincang-bincang kita juga ini ya, Amang ya. Semuanya berperan serta tentunya ya kan. Harus ada peran orang tua, peran guru sekolah minggu. Nah, tentunya diawasi oleh GKPA, ada tim Komisi Anak. Ya, sarannya sudah kita sampaikan. Dan saya mau ke Kak Ivo dulu nih, Kak Ivo ya. Acara Zoomdo itu mungkin tadi nggak tersampaikan ini. Anak-anak umur berapa sih Kak Ivo yang boleh ikut acara Zoomdo? Ini pertanyaan dari Simon Pohan. Oke. Siapa namanya tadi? Dari Simon Pohan, Kak Ivo. Oh iya, terima kasih Abang Simon Pohan. Luar biasa pertanyaannya. Jadi Abang, mula-mulanya ketika kita menyusun program, kita hanya batasin dari kelas besar sampai remaja. Karena kami berpikir yang menggunakan aplikasi Zoom ini hanya bisa kelas besar dan kelas remaja. Tapi ternyata anak-anak yang kecil juga nuntut. Iya. Nuntut. Pengen ikut dong kami gitu Ikut ya Kak dong Ivo. gitu. Jadi oke, pendaftaran dibuka untuk semua umur, tapi Baik. yang kecil-kecil itu yang imut-imut ya tolong didampingi oleh orang tua.
Ya, baik sekali. Jadi semua boleh ya Kak Ivo. Semua boleh, ayo. Dan kalaupun kalian semua dimanapun berada, kalau sendiri merasa kurang nyaman, kurang seru, boleh berkumpul juga ya Kak Ivo ya Boleh dengan nonton teman-teman bareng ya. Boleh nonton bareng nggak? Bersama menonton bareng di Iya. acara Zoomdo itu. Iya, Tapi iya benar. tetap memakai protokol Benar kesehatan. sekali Amang, tetap protokol kesehatan supaya kita semua sehat. Iya. Kedepannya kita bisa terus melayani di tengah-tengah GKPA ini ya Amang ya. Iya, karena Oke, baik. berdasarkan informasi dari tim COVID dan sebagainya, Iya Amang, yang paling rentan itu kan anak-anak. benar sekali Amang. Jadi kalaupun nanti karena keterbatasan fasilitas sehingga harus nonton bareng, Iya, saran kami supaya tetap melakukan protokol kesehatan. Itu aja saran kami. ya baik sekali Amang. Itu wujud perhatian juga itu ya Amang. Mengingatkan selalu dan mengingatkan. Oke, aku kembali ke Kak Ivo lagi nih Kak Ivo. Ada pertanyaan dari Riris Natalia Marpaung. Pertanyaannya demikian Kak Ivo. Apa kegiatan lanjutan setelah dilaksanakannya Zoomdo? Dan apa yang akan dilakukan oleh Komisi Anak dalam hal mendukung eksistensi sekolah minggu GKPA? Iya, Kak Riris, selamat malam. Terima kasih pertanyaannya Kak Riris. Nah, setelah Zoomdo ini, program Komisi Anak adalah melakukan pendataan. Nah, setelah melakukan pendataan, Komisi Anak akan mulai menyusun pembinaan yang sesuai dengan kontekstual GKPA. Sekali lagi, tadi saya sampaikan di awal, sekolah minggu GKPA ini kompleks. Situasinya tidak sama. Latar belakang guru macam-macam, ya. Pekerjaan guru macam-macam. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan pendidikan di setiap tempat. Nah, itu hal yang penting harus kami kerjakan pertama-tama adalah melakukan pendataan, membuat pemetaan. Iya. Jadi itu yang dilakukan oleh Komisi Anak dalam setelah kegiatan Zoomdo ini ya. Berarti masih terus tetap berkegiatan ya Kak Ivo. Ada tugas-tugas lain yang menunggu ya Kak Ivo setelah Zoomdo ini ya. Nah, lalu bagaimana Kak Ivo dalam hal mendukung eksistensi keberadaan sekolah minggu GKPA? Apakah tim Komisi Anak sendiri ada hal-hal lain yang bisa mendukung? Nah, tentunya ketika tim Komisi Anak mulai menyusun program-program, ya, program-program yang tepat sasaran, tentunya kita sekolah minggu kita otomatis akan terbangun. Baik. Berarti tetap tim Komisi Anak memperhatikan keberadaan dan eksistensi keberadaan sekolah minggu GKPA ya Kak Ivo ya. Iya, Kak. Baik Kak Ivo. Lalu Kak Ivo ini ada pertanyaan juga dari Sina Pasaribu. Nah, kira-kira apa harapan dari Komisi Anak? Nah, ini kepada majelis gereja. Nah, ini suara Komisi Anak lagi nih Kak Ivo ya. Harapannya Komisi Anak kepada majelis gereja dalam hal mendukung khususnya acara Zoomdo kita ini yang akan mendatang ini. Oke, harapan kami begini. Karena majelis ini kan yang paling dekat dengan jemaat ya. Harapan kami majelis pun turut serta mensosialisasikan kegiatan Zoomdo ini secara aktif. Karena di parlagutan itu kan ada wake-wake-nya ya, ada sinto-sinto wake. Iya. Jadi tolonglah himbauan itu tidak hanya dari guru sekolah minggu atau dari Komisi Anak, tapi dari Sintua juga ayolah sama-sama ya. Namanya juga GKPA unggul melayani dalam kebersamaan untuk mencapai iya, satu tujuan yang sama. Iya benar Kak Ivo. Saya tambah sedikit. Iya, iya. Yang pertama saya apresiasilah Perlagutan Medan Barat. Ya, Aman. Saya sangat apresiasi mengadakan program ini. Dan ini salah satu bukti kepedulian majelis terhadap anak-anak kita. Benar sekali. Dan saya tahu juga di beberapa tempat juga banyak. Nah, yang kedua, tadi himbauan Amangipurus sudah jelas di awal tadi. Iya, Aman. Amangipurus menghimbau kepada semua preses, semua pendeta resort, bahkan semua majelis di setiap tingkatan untuk mendukung kegiatan ini. Nah, kita juga dari kantor pusat sudah mengeluarkan surat kepada semua para pendeta. Nah, memang yang ada di bayangan kita karena banyak sekarang gereja kita melakukan ibadah di rumah gara-gara pandemik ini, mungkin biasanya wartanya nggak tersampaikan. Tapi terima kasih juga kepada cara kerjanya Komisi Anak. Semalam saya di WA oleh Ketua Komisi Anak,
bahwa ada beberapa resort yang sampai sekarang belum ada respon. Nah, luar biasa kerja Komisi Anak. Mereka bisa tahu resort mana yang belum ada respon. Jadi ada datanya itu, dan kita sudah melakukan pendekatan. Nah, tapi perlu juga harus kita pahami, ada memang resort kita yang nggak bisa pakai Zoom. Salah satunya mendailing, nggak ada sinyal di situ. Nah itu juga, makanya saya juga menghimbau kepada Komisi Anak supaya ini nanti tersebar luaskan, bisa nggak nanti ditautkan ke link-link yang lain. Nah, ya kan? Meskipun misalnya nggak di hari hanya mereka nonton, tapi mungkin bisa mereka nonton entah seminggu setelah pas sinyalnya berbaik hati dan sebagainya. Dan kami juga mengapresiasi, beberapa waktu lalu kami berkunjung ke Sipiongot, juga ke Maracar. Nah, sekolah minggunya pun semangat, guru-gurunya pun semangat. Nah, tapi ada keterbatasan-keterbatasan tadi. Nah, tapi harapan kita memang sesuai dengan arahan Mangepurus. Nah, dan kita juga nanti dari Biro 3 akan komunikasi ulang lagi by phone kepada para amang-amang pendeta di lapangan supaya tetap mensinergikan, menginformasikan kegiatan ini kepada guru-guru sekolah minggunya. Nah, dan ya terima kasihlah sekali lagi untuk Perlagutan Medan Barat. Nah, itu kita apresiasi lah. Itu Inang. Ini ada satu hal yang menarik tadi saya tangkap dari penjelasan Amang. Barangkali ada GKPA yang tidak terakses ini tadi ya Amang ya. Bisa nggak nanti mereka tonton kembali acara ini? Nah ini gimana nih Kak Ivo? Ini tantangan tim Komisi Anak nih Kak Ivo. Kira-kira acara Zoomdo ini nantinya bisa ditayangkan ulang atau bagaimana nih Kak Ivo? Nah, acara Zoomdo ini selain dari Zoom kita juga ada dari Facebook ya, ya. Tapi untuk yang sinyalnya dadak mungkin kita mesti berpikir untuk nyiapin CD ya Kak ya. Nyiapin CD itu, maksudnya kita harus menyiapkan sekeping CD. Sekeping CD untuk dibagikan kepada daerah-daerah yang memang tidak ada sinyal sama sekali. Benar ini baru sekali. Terpikir. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Iya benar sekali. Ya, jadi tercetus lagi ide yang lainnya Kak Ivo ya. Iya, terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah menyampaikan pertanyaan dan saran melalui kolom komentar Facebook yang pada saat ini berlangsung acara talk show Zoomdo GKPA 2020. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari Miss Jaya Siburian. Barangkali ini saya akan tanyakan kepada Amang Gabe. Bagaimana Amang cara kita untuk membuat anak-anak sekolah minggu ini tetap bertumbuhlah iman rohaninya di tengah-tengah gereja GKPA kita? Masalah pendidikan tidak sepenuhnya harus diserahkan kepada pihak gereja. Saya teringat akan seorang teolog, seorang pendeta, Kierkegaard. Dalam satu kesempatan dia mengatakan, ketika dia ditanyakan tentang kesaksiannya, tentang imannya, dia mengatakan, dengar dari ayahku, dengar dari bapakku. Artinya, Tuhan itu pertama dari bapaknya. Nah, jadi bagaimana kita membina anak-anak kita, ini kan harus bersinergi. Nah, bersinergi. Makanya Zoomdo ini menjadi sebuah jawaban dari kita bahwa membina anak-anak itu tidak hanya beban daripada gereja doang. Benar, Amang. Tapi orang tua juga, gereja juga. Tapi di mana porsinya? Itu yang pertama. Yang kedua, masa pembentukan karakter manusia itu dari anak-anak. Nah, disitulah peran gereja. Kita bersyukur sekarang ini melalui Komisi Anak yang sudah menyusun kurikulum, kita sudah punya tim penulis juga, dan kita sudah membuat buku untuk bahan ajar sekolah minggu. Meskipun kita menyadari itu masih perlu kita sempurnakan ke depannya. Karena apa? Nah, kembali lagi tadi. Nah, makanya semakin tertarik kita dengan Komisi Anak ini. Dengan programnya. Dimulai dengan pendataan.
Sehingga kita tahu misalnya anak sekolah minggu kita umur sekian sampai umur sekian, umur sekian sampai umur sekian sampai umur sekian. Dan di komisi anak ini kita punya orang psikolog, Ya. kita punya pengajar, guru, dan kita punya orang-orang teolog. Ya. Jadi SDM-nya luar biasa mumpuni. Nah, dan pergumulan kita memang, ya ini di satu sisi, nah karena keterbatasan kita tadi itu kita tidak punya data, memang di beberapa gereja ku tengok, salah satu ada di gereja di desa, nah mereka juga kalau lagi ibadah sekolah minggu, pas cerita Alkitab mereka dibagi besar, sedang, gitulah pembagiannya. Nah, tapi di beberapa daerah memang masih itu semua. Makanya ketika kita melakukan rapat virtual bulan 8 kemarin, Ibu Ivo, salah satu keluhan dari guru sekolah minggu kita di Resort Persiapan Jawa Barat adalah berat kali buku sekolah minggu itu Amang katanya. Pertanyaannya diajarkan ke kelas berapa? Rupanya diajarkan ke kelas kecil. Nah, wajarlah berat memang. Nah, makanya melalui pemetaan itu nanti kita akan bisa mempersiapkan mana yang cocok untuk kurikulum ini, kurikulum ini, kurikulum ini. Nah, di samping itu saya menghimbaulah gereja, marilah memberikan yang terbaik bagi sekolah minggu. Unang kulit-kulit itu sekolah minggu. Iya, Amang. Unak hulit-hulit tu sekolah minggu. Iya. Molo tu punguani dah hulit-hulit bui mate. Dunia anak-anak belum Molo nggak tu boleh, Amang. molo tu pungana mah hulit-hulit bui mah. Tapi untuk sekolah minggu, nah kita harus berikan yang terbaik. Support, Karena ya. apa? Saya masih ingat dulu pengalaman saya waktu sekolah minggu. Kalau Amang Pendeta Sibarani datang, Amang Agus, Iya. kan ditamtom kian. Nah, Amang ini kasih pertanyaan, dikasih hadiah ayat hafalan. Dia tulis itu ayat hafalan itu di kertas. Dan aku selalu dapat hadiah itu waktu itu. Apapun permennya hadiahnya, gulo-gulo. Tapi bangga kali aku. Nah, ya kalau seperti itu kecintaan anak-anak itu kita didik Tumbuhkan, kecintaannya kepada GKPA. Nah, seperti yang tadi saya katakan 25 tahun ke depan mereka yang melanjutkan gereja ini. Ada yang gulit-tulik detok kita tuh sekolah minggu dah. Nah, nah jadi Ya. itu yang kita dorong. Nah, arahan Amang Ipur sudah jelas supaya kita bersama-sama bersinergi mensukseskan kegiatan ini. Iya, baik kasih. Amang. Terima kasih Amang. Ya, ini ada juga lagi dari Saudari Nirwana Liu. Barangkali ini kepada Kak Ivo. Ada sedikit kendala ini katanya Kak Ivo. Untuk anak usia remaja apakah masih tergolong sekolah minggu? Nah, mereka menghadapi kendala untuk anak-anak remaja karena katanya sudah malu nih Kak Ivo, bertepuk-tepuk tangan katanya begitu ya. Jadi bergabung ke sekolah minggu atau kemana nih arahnya nih katanya seperti itu Kak Ivo. Oh iya, terima kasih pertanyaannya Kak Nirwana Liu ya. Jadi sebenarnya kalau remaja itu ya sampai SMP kelas 3 sebenarnya dia masih ada di sekolah minggu. Kenapa mereka sampai bertepuk tangan? Mungkin di Parlagutan itu belum ada pengarahan anak remaja harusnya diajar seperti apa. Iya, Kak Ivo. Di Almanak GKPA di halaman paling belakang itu ada kurikulum untuk pengajaran sekolah minggu per umur. Anak kelas remaja itu bahannya seperti apa, metodenya seperti apa, tujuan yang disampaikan seperti apa, itu ada. Jadi mungkin kenapa anak-anak remaja itu nggak mau, karena mereka diperlakukan tidak sesuai dengan umurnya. Jadi Parlagutannya harus memperbaiki cara mengajarnya Kak. Iya. Jadi caranya aja ya Kak Ivo ya, Iya, supaya cara. semua boleh dirangkul. Benar. Anak remaja boleh, jadi Benar. mengikuti masa-masanya mereka ya Kak Benar. Ivo ya. Wah, Iya. di sini butuh kerjasama juga ini Kak Ivo ya. Iya. Ke guru-guru sekolah minggu gimana caranya supaya adik-adik remaja bisa ikut tetapi nggak malu-malu lagi nih ya Kak Ivo ya. Iya, benar. Nanti di Zoom do bisa nggak Kak Ivo mereka ikut Kak Ivo?
Untuk yang remaja? Iya. Oh ikut dong. Ya, Harus ikut ya Kak Ivo ya. Ikut semuanya, remaja harus ikut juga Kak. Nah, di acara Zoomdo anak-anak remaja dimanapun berada nggak boleh malu-malu lagi ya Kak Ivo. Benar. Bisa benar, Kak. bersama-sama bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan kita belajar bersama di acara Zoomdo GKPA itu ya Kak Ivo. Iya. Nah, ada satu lagi pertanyaan nih Kak Ivo ya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang boleh sampai kepada kami pada malam hari ini. Pertanyaannya barangkali saya ajukan ke Kak Ivo ini kayaknya. Apakah acara Zoomdo ini akan dilakukan berkesinambungan Kak Ivo? Atau hanya pada saat pandemi saja? Wow, terima kasih ya. Itu harapan kita juga, kita tidak berhenti sampai di sini. Gitu. Jadi akan ada pertemuan lanjutan. Pertemuan yang tentunya lebih baik, lebih dikemas, lebih bisa dinikmati oleh semua orang. Kalau sekarang kita memberlakukan Zoomdo ini untuk umum gitu ya. Mungkin kedepannya kita akan lebih spesifik, misalnya khusus untuk remaja saja, khusus untuk kelas besar saja. Mungkin nanti ada untuk guru sekolah minggu saja. Jadi untuk yang sekarang ini makanya Kak, aduh jangan ketinggalan deh. Ikutlah Zoomdo ini, jangan sampai nggak ngedaftar. Kita tunggu sampai tanggal 5 Oktober 2020, benar sekali Kak Ivo. Nah, jadi saudara terkasih dimanapun Anda berada saat ini, demikianlah bincang-bincang kita pada malam hari ini. Tentunya harapan kami, kita semua semakin mengenal keberadaan tim Komisi Anak GKPA, dan kita juga semakin mengetahui bahwa akan ada suatu acara atau suatu gebrakan yang dilakukan oleh GKPA melalui tim Komisi Anak, yaitu acara Zoomdo GKPA 2020 yang akan dilaksanakan tanggal 21 hingga 23 Oktober 2020 melalui aplikasi Zoom, Zumpa Dongan GKPA. Dan kita semuanya diharapkan boleh berpartisipasi, baik apakah Anda itu guru sekolah minggu, orang tua, ataupun anak sekolah minggu. Mari kita bersama-sama mengikuti acara Zoomdo ini, kita belajar firman Tuhan bersama, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, bahkan kita juga boleh bertemu dengan dongan-dongan GKPA kita semuanya yang berada di mana saja ya Amang ya dan Kak Ivo. Baik dan saudara-saudari semuanya. Dengan demikian berakhirnya acara talkshow ini, saya akan kembali panggilkan dua narasumber kita, yaitu Inang Sintua Boru Samosir dan Inang Sintua Boru Situngkir untuk maju ke depan. Mungkin Amang dan Kak Ivo boleh bersama-sama kita berdiri. Mungkin untuk di akhir acara ini, saya ingin sedikit boleh Amang ya, sedikit saja dari kita masing-masing, apa harapannya masing-masing ini melalui kegiatan Zoomdo ini, sedikit-sedikit saja. Harapannya terakhir, dari Amang dulu. Harapan kami, kita sukseskan kegiatan ini demi masa depan pembinaan anak-anak kita GKPA. Ya, baik. Horas. Terima kasih. Dari Kak Ivo. Untuk apa menunggu kalau bisa melakukannya sekarang? Baik. Kalau mau ada perubahan di masa depan, lakukan dengan baik sekarang. Horas, salam Zoomdo. Salam Zoomdo. Mungkin mewakili suara orang tua. Kami orang tua mengucapkan sukses kepada Komisi Anak dan sukses juga buat Zoomdo. Dari Inang. Kami dari guru sekolah minggu dan juga mewakili anak-anak sekolah minggu, kami berharap sukses buat kegiatan Zoomdo kita. Semoga kita semuanya bersukacita dengan mengikuti kegiatan Zoomdo ini. Semangat untuk tim Komisi Anak. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pemeran serta dari acara kita pada malam hari ini. Kepada narasumber kami semuanya, terima kasih Amang Gabe, Kak Ivo, Inang Boris Samosir, dan Inang Boris Tungkir. Dan terima kasih juga untuk saudara-saudari dimanapun berada yang sudah ikut berpartisipasi dengan kami di acara talkshow malam hari ini dengan mengikuti live streaming melalui fanspage GKPA Parlabuta Medan Barat. Sampai bertemu di acara Zoomdo GKPA 2020. Untuk melayani Tuhan.
saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti